فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masih dalam pembahasan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah pada bab al-kalimat al-mukhtalifat fiha li riwayah Hafs an Asim bihasbi suwar. Kita akan masuk ke surah berikutnya, yakni surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan terdapat dua kosakata, di mana kedua kosakata tersebut seringkali terjadi kesalahan para pembaca Al-Quran di dalam membacanya. Apa saja? Yang pertama adalah kosakata Thamuda. Kosakata apa? Thamuda yang terdapat pada ayat 38. Pada kosakata Thamuda terdapat huruf alif dan di atas alif tertulis lingkaran bulat. Lingkaran bulat inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan sifrun mustadir. Ketika kita membacanya, maka kita harus membacanya dengan memendekkan suara dengan satu harokat. Tidak boleh membacanya dengan dua harokat, ya, baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Kosakata وعادا وثمودا. وثمودا di situ terdapat huruf alif, ya. Di atas alif tertulis lingkaran bulat. Lingkaran bulat inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan sifrun mustadir. Cara membacanya ialah dengan menghilangkan huruf alif, dibaca satu harokat, tidak boleh dibaca dua harokat. Pada dasarnya sifrun itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah sifrun mustadir. Sifrun mustadir biasa dikenal oleh para pembaca Al-Quran dengan tulisan bulat di atas alif. Tulisan bulat di atas alif itu disebut dengan sifrun mustadir. Cara membacanya baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf tetap dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Kemudian yang kedua disebut dengan sifrun mustatil. Sifrun artinya nol, mustatil artinya lonjong. Jadi ketika ada huruf alif dan di atasnya tertulis lingkaran bulat, lingkaran berbentuk lonjong, maka para ulama menyebutnya dengan sebutan sifrun mustatil. Cara membacanya yakni ketika kita membacanya dalam keadaan wasal, maka alifnya dihilangkan. Namun apabila membacanya dalam keadaan waqaf, maka alifnya diaktifkan, ya, dibaca dua harokat. Itulah cara membaca sifrun mustatil dan sifrun mustadir. Namun di dalam ayat 38 yang terdapat dalam surah Al-Furqan ini merupakan sifrun mustadir, maka cara membacanya adalah dibaca pendek. Saya contohkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adan wa thamud wa ashabar rass wa qurunan baina dzalika katsira. Naam. Kemudian yang kedua adalah kosakata fihi muhana. Kosakata fihi muhana yang terdapat pada ayat 69 di dalam surah Al-Furqan. Perhatikan kosakata fihi muhana. Huruf ha di sini para ulama menyebutnya dengan haul kinayah. Haul kinayah pada dasarnya
dibaca panjang apabila dihimpit oleh dua huruf yang sama-sama berharokat atau haul kinayah yang terdapat di antara dua huruf yang berharokat. Namun di dalam surah Al-Furqan ini huruf sebelumnya itu adalah huruf sukun, maka di situ terdapat pengecualian. Ini menurut periwayatan. Ya, menurut periwayatan boleh dibaca dua harokat, maka para ulama menghukuminya dengan mad silah, termasuk juga mad silah, karena di situ terdapat pengecualian. Maka dari itu kita tidak boleh membacanya dengan bacaan pendek. Kita tidak boleh membacanya dengan bacaan pendek. Baik, saya contohkan bacaan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Perhatikan fihi muhana. Tidak boleh dibaca fihi muhana. Itulah dua kosakata yang harus kita perhatikan di dalam membaca surah Al-Furqan.